Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Jumadah Tsaniyah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 145 dengan tema dekat itu belum tentu bersama. Kenapa kita angkat tema ini? Karena banyak orang tua yang bekerja, baik bapak maupun ibu, sering mereka itu gara-gara pekerjaannya menjadi jauh dengan anak. Apalagi seandainya pekerjaan itu menuntut orang tua untuk berpisah, baik itu di luar kota, bahkan di luar negeri. Ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut orang tua untuk tinggal jauh dari anaknya. Walaupun juga ada pekerjaan-pekerjaan yang orang tua di dalam rumah selama 24 jam. Fisiknya dekat dengan anak, tapi ternyata fisik yang dekat saja belum cukup. Jenengan bisa duduk bersama seseorang tapi masing-masing pikirannya kejurusan yang berbeda. Mungkin? Mungkin. Suami istri tidur di ranjang yang sama, tapi belum tentu kedekatan fisik itu akan menghasilkan kebersamaan. Walaupun satu ranjang, yang satu menghadap utara, yang satu menghadap ke selatan, di tangan masing-masing ada HP. Nggih napa mboten? Loh, nggih. Berarti kan dekat belum tentu napa? Bersama. Ya Ustaz, tapi kan kita kan bekerja untuk masa depan anak. Kita bekerja karena butuh biaya. Biaya untuk makan, biaya untuk pendidikan, biaya untuk
beli pulsa. Gini betul? Ya. Baik, tidak apa-apa. Memang kita hidup di dunia itu kan memang butuh nopo? Butuh uang. Itu tidak kita pungkiri. Memang namanya orang tua ya harus bekerja. Tapi apakah memang harus ada yang dikorbankan? Dan yang dikorbankan itu adalah milik yang paling berharga atau milik yang sangat berharga, yaitu anak kita. Apakah mengejar karir itu harus dengan cara mengorbankan buah hati kita sendiri? Banyak orang dipuji-puji karena karirnya, disanjung-sanjung karena jabatannya, menjadi buah bibir. Oh, si fulan usianya masih muda, akan tetapi karirnya melesat, meninggalkan siapa? Teman-temannya. Itu tidak ada masalah. Tapi seandainya itu harus dengan cara mengorbankan buah hati, darah daging kita sendiri. Apa seperti itu makna dari kebahagiaan? Ingat, orang tua itu tugasnya bukan hanya nyari duit. Orang tua itu tugasnya bukan hanya bekerja. Tapi salah satu tugas orang tua adalah membangun kedekatan dengan anak-anaknya. Dekat dengan anak itu ada manfaatnya atau tidak? Ada. Kedekatan kita dengan anak itu akan menghasilkan hal-hal positif yang mendukung keberhasilan anak kita. Lebih mudah mana anak menerima nasihat dari orang tua yang dekat dengan dia dibandingkan anak menerima nasihat dari orang tua yang jauh dari dia? Lebih mudah yang mana? Yang dekat. Karena ada hubungan emosional yang positif. Yang namanya memberi nasihat itu bukan sekedar ngomong kamu harus gini, harus gini, harus gini, bukan. Tapi kita juga perlu berupaya menyampaikan nasihat yang nasihat itu bisa masuk ke dalam hati anak kita lalu diamalkan. Supaya nasihat itu diterima, kita harus berusaha membangun kedekatan dengan anak. Susah anak menerima nasihat dari orang tua seandainya anak merasa orang tuanya nggak peduli sama dia. Lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan mementingkan apa? Anak. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan? Di depan jenengan ada berapa? Ada 8 langkah yang mudah-mudahan bisa membantu kita, saya dan jenengan untuk membangun kedekatan dengan anak kita. Yang pertama, sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Sesibuk apapun, walaupun hanya pinten setengah jam. Setengah jam niku dangu napa sekedap? Lama atau sebentar? Sebentar. Tapi buat sebagian orang tua rasanya apa? Suwe banget. Setengah jam suwe teman. Anehnya ketika nonton sinetron, setengah jam itu lama apa sebentar? Dening wis bubar.
Jadi ketika saya katakan walaupun hanya setengah jam, itu bukan berarti nggak boleh lebih dari setengah jam. Syukur-syukur lebih dari itu maksud saya. Ketika saya katakan walaupun, itu artinya ya minimal lah. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Lah Ustadz, kalau misalnya kita di luar kota bagaimana Ustadz? Kan kita sudah dikasih sarana oleh Allah. Napa niku? Napa sarana dari Allah yang Allah berikan kepada kita? Alat komunikasi. Coba jangan bayangkan. Alat komunikasi yang Allah berikan kepada kita, HP, telepon, internet. Itu nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat. 14 abad yang lalu di zaman Rasulullah SAW sudah ada HP atau belum? Belum. Susah untuk berkomunikasi. Kalau mau ngirim berita di zaman dulu nggih, mau ngirim berita kilat, itu caranya gimana? Titip surat. Terus disuruh dibawa oleh seorang penunggang kuda. Dipilih kuda sing paling nopo? Kuat. Penunggangnya juga dipilih penunggang sing paling tangguh. Mangkat. Terus pacu nggak ada berhentinya. Nganti orang bisa melakukan maning. Begitu nggak bisa berjalan, sudah nunggu nopo? Penunggang kuda yang kedua. Begitu ini tersungkur, nggak bisa nopo, bangkit lagi, sudah pol, diambil estafet surat itu sama penunggang kuda yang kedua. Sampai kapan? Ya sampai tersungkur lagi, diambil sama yang ketiga. Itu paling cepat untuk memindahkan berita saat itu. Kinten-kinten pinten menit niku gutule? Bukan menit, napa? Hari. Coba bandingkan dengan sekarang. Jenengan kalau mau ngasih kabar penting butuh berapa jam? Detik, bukan jam. Napa? Detik. Langsung kita telepon. Ini ada kejadian seperti ini. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada kejadian ada kejadian itu. Langsung saat itu juga. Nah, kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla gak bisa pulang setiap hari ke rumah, minimal ada waktu untuk menghubungi keluarga setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang tadi saya katakan di awal. Dekat itu belum tentu apa? Bersama. Ada sebagian orang tua yang dekat fisiknya, bahkan di rumah 24 jam. Kenapa? Karena pekerjaannya itu jualan online, sehingga nggak perlu apa? Nggak perlu ngantor. Kantornya teng pundi? Di rumah. 24 jam dia di rumah. Tapi belum tentu dia bisa meluangkan untuk bersama dengan anaknya. Yang namanya bersama itu maksudnya adalah berduaan. Ada sebagian orang tua di samping anaknya tapi tidak berduaan, bertigaan. Ditambahin apa? HP. Itu bukan bersama namanya. Terus pripun Ustaz? Ya sementara HP-nya di nopo kan? Ya udah dibuang. Di nopo? Disingkirkan dulu. Bersama. Bersama itu artinya fokus. Bersama itu bukan hanya jenengan yang ngomong kepada anak, tapi jenengan juga mendengarkan omongan anak. Itu namanya bersama. Bersama itu bukan berarti jenengan hanya bicara, kamu harus gini, kamu harus gini.
anaknya mau ngomong, belum besar, belum boleh bicara, jere. Bukan seperti itu. Bersama itu adalah kita ngomong dan mendengar, dia ngomong dan mendengar. Itu namanya bersama. Bersama itu artinya jenengan mau diajak mainan dengan anak. Ya nek terpaksane dir-diran ya dir-diran. Hitung-hitung mengulang napa? Nostalgia masa lalu, memo yang dulu itu loh. Titisnya kayak ngapa sih, titis apa ora gitu kan ya. Iya. Aib napa mboten kalau jenengan dir-diran? Ya aib nek nang masjid. Kalau di rumah tidak ada masalah. Jangan, wah saya itu kan ustadz, masa ustadz dir-diran? Ya didiran sama siapa loh? Masa didiran lagi ngisi pengajian didiran ya gue sing ora bener. Tapi kalau didiran main kelereng, main gundu sama anak di rumah, ya ndak ada masalah toh. Ya. Itulah kebersamaan yang kita maksud. Ya. Anak ngajak kita untuk main badminton, luangkan waktu kita. Ya. Walaupun kadang-kadang anak itu kan lebih update dengan jenis-jenis permainan yang terbaru. Ya, kadang-kadang kita ya harus belajar dulu. Ya, ada mainan yang ditepuk kayak gini, terus apa? Nembak, terus ada ngisi apa? Peluru, terus ada nangkis. Ya, itu saya juga mandan kurang mudeng gitu ketika diajak main ya. Coba nak kamu praktek dulu, itu mainannya gimana toh? Ya karena kita pemain pemula sedangkan anak kita sudah nopo profesional. Kita kalah, ya enggak apa-apa. Boleh enggak orang tua kalah? Boleh. Apa kudu orang tua menang terus bekora? Ya. Itulah kebersamaan. Kebersamaan ini akan menghasilkan kedekatan emosional. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya dekat secara nopo fisik, tapi fisiknya dekat dan betul-betul bersama melakukan aktivitas secara bersamaan. Berkebun ya sama-sama berkebun. Jenengan yang ngambilin tanah, anak yang ngambilin pupuk, yang satunya ngambil ember, kemudian ngaduk bersama, dimasukkan ke potnya, lalu kita tanam bersama-sama, kita siram bersama. Itu namanya kegiatan yang sifatnya bersama. Yang ketiga, ketika jenengan sering meninggalkan anak, bahkan kadang-kadang seminggu, sebulan, ada sebagian orang tua yang pengen menebus kesalahannya. Pengen kesalahan dalam tanda kutip ya, mau bekerja ya nggak salah nggih. Pengen menebus kesalahannya dengan cara nopo? Apapun yang diminta anak dipenuhi. Keliru. Ada sebagian orang tua pengen menebus kesalahannya dalam tanda kutip karena jarang ketemu anak, begitu ketemu anak apapun yang diminta dipenuhi. Keliru. Jangan seperti itu. Minta apa? PS. PS 2 nggih. Saniki sampun pinten? 4. Oh, aku berarti kurang update ya. Minta apapun dipenuhi. Minta HP dibelikan. Ya. Enggak cukup HP yang biasa, HP yang mahal. Pokoknya untuk menebus itu dia berusaha untuk memenuhi seluruh permintaan anak. Tidak benar. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak mendidik. Tidak apa? Mendidik. Belum tentu apa yang diminta oleh anak itu bermanfaat. Bahkan kadang-kadang apa yang diminta oleh anak itu malah
berbahaya. Nah kalau kita tahu anak ini dikasih HP bakalan digunakan untuk hal-hal negatif, ya nggak usah dikasih. Walaupun kita jarang ketemu sama anak. Jenengan itu nggak usah takut diomong sama orang, wah si anu pelit, penghasilannya banyak tapi nggak mau belikan anak nopo HP. Bukan. Punya kita duit, kita punya duit untuk belikan HP anak, tapi kita tidak belikan karena kita tahu kemungkinan besar ketika anak dikasih HP itu justru malah akan membikin rusak, nopo membikin soleh, bikin rusak. Kita nggak ngasih itu bukan karena pelit. Justru kita nggak ngasih itu karena sayang. Jadi yang namanya sayang itu tidak mesti diungkapkan dengan ngasih. Kadang-kadang nggak ngasih pun itu tandanya nopo sayang. Maka jangan sekali-kali kita menebus jarangnya kita ketemu dengan anak dengan memberikan apapun yang diminta oleh anak. Kalaupun kita mau memberi ya yang sewajarnya saja sesuai dengan kebutuhan. 3 bulan nggak ketemu anak, masa pulang-pulang orang gak apa-apa, yuk keterlaluan bok. Ya paling tidak bawa apalah, anak sukanya apa, belikan ya. Tapi bukan berarti memenuhi semua permintaan dan keinginan anak. Yang keempat, sebelum tidur. Sebelum apa? Tidur. Sempatkan untuk menatap mata anak. Sempatkan untuk mencium kening anak. Sempatkan untuk bercerita, mendoakan anak. Supaya apa? Supaya anak itu betul-betul merasakan orang tua ini memperhatikan dia. Jangan sampai sebelum tidur seperti tadi masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Jangan. Ya. Kalau memang jenengan bisa selipi, ya selipkan nasihat-nasihat sebelum anak tidur. Panjenengan pernah nggak mengalami anak pagi susah dibangunin? Kok diem? Pernah atau tidak? Oh salah pertanyaannya. Sering atau tidak? Sering. Mungkin Pak Bu, mungkin salah satu sebabnya anak itu tidur dalam keadaan kurang nyaman. Mungkin salah satu sebabnya anak itu tidur dalam keadaan kurang nyaman. Kurang nyaman itu bukan kurang nyaman karena tidak ada AC-nya, bukan. Kurang nyaman secara apa? Psikologis. Sehingga tidurnya pun nggak nyenyak. Bagaimana supaya anak itu nyaman secara psikologis? Itu yang saya katakan tadi. Sebelum tidur, Anda tatap mukanya, Anda cium keningnya, Anda ceritain, Anda doakan. Itu nanti anak itu hatinya akan apa? Tenang. Kalau hatinya tenang, tidurnya apa? Pules. Kalau tidurnya pules, insya Allah gampang untuk dibangunkan. Nek sudah pules kok tetap susah dibangunkan, kuwi dia nuroni ramane dia. Apa biung? Ya biar adil ya. Mungkin ya, mungkin. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, pagi hari. Kalau itu kan akhir malam ya, atau akhir hari. Nah ini pagi harinya, awal hari. Mulailah dengan senyuman kepada anak. Ya. Latihan. Kalau ketemu anak itu mesem, ya latihan. Ada sebagian orang itu pengen menampilkan diri sebagai orang tua yang berwibawa, tapi salah memahami makna apa? Wibawa.
Jadi sebagian orang tua itu menganggap wibawa itu adalah dengan bermuka nopo? Serem, sangar. Ya. Kalau masuk semuanya diam gitu. Kayak ketemu nopo? Singa gitu. Bukan. Senyumnya kita dengan anak itu sangat penting. Jadi ketika kita pertama kali ketemu sama anak, tersenyum, ya. Anak mengajak kita untuk bermain, luangkan. Anak meminta kita untuk digendong, kita gendong. Bahkan kalau misalnya kita baru pulang nih dari masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita panggil nama anak kita, Fulan. Ya, suka dia. Begitu kita panggil namanya, dia langsung menyebut Abi gitu. Atau Umi, Bapak, Ayah, langsung kita gendong. Ya. Walaupun mungkin cuma beberapa saat, tapi dia merasa nyaman gitu loh. Ketemu kita senyum. Ya. Ya kalau wis gede yo digendong yo ora kuat. Dirangkul ya. Tapi kalau masih anak umur 3 tahun ya gendong ya. Enggak lama enggak kok. Ya. Paling cuma sekedar dia meluapkan perasaannya, kita dekap, paling cuma sebentar kita turunkan dia enggak ada masalah. Karena dia sudah merasakan kenyamanan yang dia inginkan dari orang tuanya. Kita awali hari dengan apa? Senyuman. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, kerjasama. Bagaimanapun juga, pendidikan anak itu kan tanggung jawabnya bapak atau ibu? Hah? Bapak atau ibu? Dua-duanya. Dua-duanya tanggung jawab. Bersama. Tanggung jawab apa? Bersama. Maka tidak boleh seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Bi urusanmu." Udah urusane nyong, urusane nyong kowe golet duit, bukan, enggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi harus kerjasama. Kenapa? Karena anak itu membutuhkan karakter masing-masing dari ayah dan ibunya. Pendidikan yang maksimal itu biasanya ketika dilakukan oleh suami dan istri, bapak dan ibu. Karena anak membutuhkan ketegasan bapak, membutuhkan kelembutan sinten? Ibu. Kalau anak setiap hari cuma ditegesi tok, cuma ditegasi terus, itu ibarat tali, ditarik terus, lama-lama apa? Putus. Sebaliknya, ketika anak cuma dilembuti terus, apa-apa oleh, itu seperti tali yang dibiarkan. Lama-lama bundet. Terus bagaimana? Ya seperti main layangan. Ada saatnya apa? Ditarik, ada saatnya diulur. Nah, menarik dan mengulur itu tugas bersama antara bapak dengan ibu. Walaupun tidak mesti bapak itu identik dengan ketegasan, kadang-kadang ada yang sebaliknya. Lebih tegas siapa? Ibunya, tidak ada masalah. Nah itu karakter bawaan dari lahir kok. Mau digimanain? Ada sebagian ibu itu lebih tegas. Sehingga anak itu lebih segan kepada siapa? Ibunya dibandingkan kepada bapaknya. Ada juga sebaliknya, lebih segan kepada bapaknya dibanding kepada ibunya. Ada saatnya anak harus mendengarkan omongan orang tuanya, ada saatnya anak perlu didiamkan sama orang tuanya. Ya. Makanya Allah takdirkan manusia itu karakternya beda-beda. Ada yang seneng ngomong, ada yang seneng nopo? Nopo kebalikannya seneng ngomong? Ada yang suka diam. Ya. Ada sebagian suami, bapak yang banyak bicara. Istrinya nopo? Pendiam. Atau sebaliknya. Ada yang bapak cenderung nopo? Pendiam, ibunya yang banyak bicara. Ada yang Allah takdirkan pada seneng ngomong.
Dan ada yang Allah takdirkan sama-sama pendiam, jadi sepi banget di rumah. Ya. Namun tidak boleh itu mengganggu proses pendidikan anak. Tetap ya. Jadi nggak boleh juga kita alasan Ustadz saya pendiam dari dulu, ya nggak boleh. Tetap kita ketika melihat ada sesuatu yang kurang pas ya kita nasihati. Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, sentuhan. Napa? Sentuhan. Ternyata Bapak Ibu, sentuhan itu dengan izin Allah bisa menjadi obat yang mujarab. Ya. Kenapa bisa demikian Ustaz? Karena kesembuhan itu bukan hanya dari obat-obat yang sifatnya fisik, tapi juga dari dari obat-obatan yang sifatnya non fisik. Jangan tanya deh sama dokter, dok ini kira-kira obat ini berapa persen akan membantu kesembuhan? Dia nggak ada dokter yang berani mengatakan 100% tidak ada. Hampir rata-rata dokter itu mengatakan cuma sekian persen. Sisanya apa? Sisanya apa dok? Motivasi, semangat. Ya. Dan tentu faktor utamanya adalah kesembuhan dari siapa? Allah. Saya lagi bicara faktor-faktor yang di luar itu, ya, ikhtiarnya, sebabnya. Jadi kondisi psikologis itu berpengaruh sekali. Maka ketika anak itu sedang galau, kemudian kita peluk, kita rangkul, kita usap, itu manjur sekali. Ada anak-anak itu yang hanya sekedar diusap kepalanya, dirangkul, itu sudah cukup untuk menumpahkan kegalauan dia, itu sudah cukup. Dan berikan itu secara gratis. Ada sebagian orang nggak akan memberikan pelukan kecuali kalau habis terjadi huru hara. Ya, bertukaran, ya, bertukaran nembe apa? Dirangkul. Minta maaf ya nak, gue kan orang gratis berarti kan. Ya, harus ada apa dulu? Harus ada pertengkaran dulu, baru kemudian ada pelukan. Jangan, pelukan berikan secara gratis. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ketika mati lampu. Ketika mati lampu biasanya jenengan nyalakan apa? Lilin. Nah ketika lilin nyala itu kan suasananya apa? Syahdu. Suasananya syahdu. Itu manfaatkan itu. Beda suasana itu bisa kita manfaatkan. Contoh apa? Kita bikin permainan dengan anak. Atau kita bikin cerita. Maksudnya kita menyampaikan cerita. Dan ceritanya itu disesuaikan dengan suasana. Kalau suasana seperti itu, ya cocoknya ceritanya sing mandan medeni gitu. Ya, medeni di sini bukan horor pocong gitu, bukan. Medeni di sini adalah cerita tentang kematian, bahwa kita ini hidup di dunia cuma sementara. Setelah kita selesai jatah hidup ini, maka kita akan dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Suasana kematian saat itu seperti ini, sampaikan. Nah, itu bisa jadi itu sangat apa? Sangat membekas sekali. Karena memang suasana itu berpengaruh. Sekarang saya tanya sama jenengan, seandainya pengajian kita ini kita pindahin di pinggir jalan sana. Di pinggir apa? Jalan. Kemudian motor, mobil, sliwar. Kira-kira jenengan akan konsentrasi seperti sekarang apa mboten? Mboten. Kenapa? Suasana. Jadi suasana itu berpengaruh. Ketika suasananya sedang temaram, suasananya syahdu, ya agak gelap-gelap dikit, tahu-tahu mati malah, ya itu akan berbeda suasananya. Maka manfaatkan kondisi-kondisi seperti itu. Dan tidak harus nunggu nih mati lampu, nek perlu ya pateni bae. Kalau lama nunggu mati lampu, alhamdulillah nggak mati-mati ya. Suatu saat kita matikan, kita setting supaya mati nopo?
mati lampu. Ya, habis itu kita bikin cerita-cerita yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materinya disampaikan di kesempatan yang berbahagia kali ini yang sangat bermanfaat. Dan insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari kerabat muslim yang sudah masuk. Yang pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya sudah terlanjur menjadi anak penakut sampai tidur sendiri pun belum berani. Dan sudah saya nasihati tapi belum berubah juga. Anak saya sudah kelas 3 SMP Ustaz, perempuan, dan mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur jadi penakut? Sudah kelas 3 SMP masih belum berani tidur sendiri. Dicari sebabnya apa? Pasti ada sebabnya. Ya. Bisa jadi jenengan yang menyebabkan sebab itu. Contoh, jenengan pernah cerita horor. Ya. Dan itu biasanya cerita-cerita fiktif. Atau jenengan menyajikan tontonan horor. Entah itu lewat televisi, entah itu lewat internet. Nah, kalau memang sudah ketemu sebabnya, baru kita berusaha untuk mencari solusinya. Jelaskan kepada anak bahwa cerita-cerita yang kemarin itu cerita bohongan. Abi minta maaf, Umi minta maaf. Apa yang kamu tonton itu enggak benar, enggak ada realitanya. Sampaikan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dilatih. Kenapa? Dilatih. Misal, anak nggak berani tidur sendirian. Kita latih. Misalnya, sudah Abi, Umi tungguni sampai sekian hari. Nanti sekian hari berikutnya akan Abi, Umi latih kamu tidur sendirian. Abi Umi jaraknya agak jauh, masih di ruangan itu tapi agak jauh. Kalau itu berhasil, ditingkatkan levelnya. Abi atau Umi ada di balik tirai. Ya, misalnya di situ ada ruangan, jenengan di luar ruangan tapi ada tirainya. Begitu pelan-pelan sampai akhirnya anak bisa melewati masa-masa tersebut. Jadi yang kedua itu kuncinya ketika merubah karakter itu memang tidak bisa simsalabim, ujuk-ujuk itu tidak bisa. Harus lewat apa? Proses. Nah, ketika anak sudah bisa mencapai sebuah target yang kita pasang, kasih reward, kasih hadiah, oh kamu pemberani. Ini yang kedua. Yang ketiga, kasih dia julukan-julukan yang terbalik dengan karakter negatifnya. Misalnya dia penakut, kita jangan mengatakan kecingan, jangan. Kamu pemberani. Ya, jadi jadikan itu sebagai counter kita. Kita untuk mengcounter, ya, untuk melawan sikap itu, sifat jelek itu, kita counter dengan berikan pujian-pujian yang positif, julukan-julukan yang positif. Yang keempat, cerita, ya, cerita tentang keberanian orang-orang yang pemberani. Ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat sampaikan, sehingga dia punya gambaran bahwa orang-orang yang pemberani itu adalah ternyata manusia-manusia mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Jawa Barat, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak kalau mertua atau nenek dan kakek tinggal dalam satu rumah dan ikut campur dalam mendidik anak? Terkadang nenek dan kakek selalu memanjakan anak-anak kami. Mohon nasihatnya Ustadz, syukron. Bagaimana caranya mendidik anak kalau tinggal bareng dengan kakek dan neneknya? Yang pertama,
tidak tinggal bareng. Tidak tinggal bareng. Itu solusinya. Tapi biasanya ada apanya? Ada tapinya. Tapi mereka pengen tinggal sama cucunya. Yang namanya pengen bareng sama cucu kan tidak harus dalam satu rumah. Anda bisa bikin rumah yang dekat dari situ. Sehingga Anda bisa tetap punya privasi dalam mendidik anak, sekaligus bisa tetap menjaga hubungan dekat dengan kakek dan neneknya. Ini yang pertama. Tidak tinggal satu rumah. Yang kedua, ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk pisah. Misal kakek nenek itu sudah sakit-sakitan dan tidak ada yang nunggoni kecuali jenengan. Nah, saat itu baru kita bahas solusinya bagaimana. Solusinya ketika memang harus tinggal dengan kakek dan nenek, kita harus bicara baik-baik dengan kakek dan nenek tersebut bahwa kita menginginkan kebaikan. Kita pengen anak ini menjadi anak yang baik. Baik yang benar-benar baik. Maka harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama antara semua pihak yang tinggal di mana? Di dalam rumah. Dijelaskan kepada kakek dan neneknya. Ya, bahwa kita pengen seperti ini. Dari awal itu harus dijelaskan. Kadang-kadang timbul masalah karena kakek dan nenek tidak paham. Atau tidak mengerti kenapa anak diginiin. Contoh misalnya, ada sebagian kakek dan nenek, Bu dikasih waktu tuh untuk apa? Bermain, masa belajar. Kapan waktu bermainnya? Mungkin si kakek dan nenek itu tidak tahu kalau anak sudah dikasih waktu nopo? Bermain. Jelaskan. Sudah nek, kayak waktu belajarnya sekian, waktu mainnya dari jam sekian. Jadi kan tahu. Satu keluarga itu sepakat ini waktunya bermain, waktunya tidak. Contoh yang lain, pentingnya ngobrol duluan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misal, kita pengen anak ini makanannya sehat. Akhirnya kita bikin aturan, ini boleh, ini nggak boleh, ini manfaat, ini bahaya. Nah si kakek dan nenek tidak kasih tahu. Akhirnya si kakek dan nenek taunya anak ini sukanya makanan-makanan yang ber-MSG tinggi alias generasi nopo micin. Akhirnya begitu pulang dari mana digawain sebal. Ya seneng banget bocah. Akhirnya ribut orang tua dengan kakek dan nenek. Ya. Maka diobrolin. Pentingnya ngobrol di awal itu seperti itu. Ya, diobrolin dengan kakek dan nenek. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.